Kiai pengasuh ponpes dibacok saat wirid di musola. Istri dan keponakan ikut teraniaya. Ini lihat karena tetangga Pak Kiai, tetangga pondok pesantren tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Karena beliau adalah tetangga, beliau adalah sering mudik di depan pondok pesantren. Baik, kemudian bagaimana Pak Kiai hubungannya selama ini antara pelaku yang ternyata ada tetangga dari korban? Apakah memang ada masalah yang terjadi sebelumnya? Pelakunya langsung ditangkap oleh warga dan komplek pesantren langsung dijaga oleh sahabat-sahabat dari Banser dan yang lainnya termasuk dari pihak keamanan. Pelaku ini adalah orang yang tertutup. Selama 2 bulan tertutup, sering bertengkar dengan tetangga, dan motifnya kita masih belum tahu apa motif dibalik semua ini. Terkait dengan peristiwa tersebut, adanya penganiayaan terhadap Kiai Farid dan keluarganya, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Namun ada hal yang penting kita telaah bersama terkait dengan berbagai peristiwa serupa. Pertama, bagaimana kita bisa menjaga informasi ini jangan sampai terjadi kesimpulan yang kemudian membuat masyarakat tambah resah. Di pukul 22.30 tersangka ini pertama datang ke pesantren menanyakan Pak Kiainya tidak ada, sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan keponakannya. Setelah dari rumah Pak Kiai, karena Pak Kiai tidak ada, maka tersangka mencari Pak Kiai yang biasa dan malam Rabu ini wirid di musola Induk. Maka tersangka langsung masuk, kirain pada jamaah itu ikut wirid. Ternyata pembantaian di pengimaman ini dengan menggunakan arit. Kalau sulit Pak besar ya arit, pakai arit. Kalau lukanya di bagian apa? Luka kalau Pak Kiai ini di sini sama di sini. Yang paling parah itu istrinya. Ya, sehingga dirujuk ke rumah sakit Cirebon. Ada berapa pelaku Pak pada saat itu Pak? Oh, satu. Pelakunya tunggal. Pelakunya tunggal. Kenapa Pak katanya Pak, bisa dijelaskan Pak terkait ada dugaan apa? Kita dugaan masih belum bisa mengindikasikannya karena itu adalah hak dari pihak yang berwajib. Jadi ada berapa korban? 3 orang keluarga Kiai Muda Nahdlatul Ulama pengasuh pondok pesantren An-Nur Kabupaten Indramayu menjadi korban pembacokan. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah Kiai Haji Farid Asyar Wadah atau Gus Farid pada Rabu kemarin. Diperoleh informasi, pembacokan berawal ketika pelaku yang diketahui bernama Sakrodin mendatangi rumah Gus Farid. Namun Kiai Muda NU itu sedang tak berada di rumah. Pelaku kemudian ditemui istri dan keponakannya. Merasa targetnya tidak ada, pelaku tanpa basa-basi membacok istri Gus Farid, Anah dan keponakannya HK. Setelah itu pelaku lari ke musola tempat di mana Ketua Jami'iyah Ahli Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman sedang beribadah. Pelaku lalu membacok Gus Farid. Ketua Rabit Ma'ahid Al-Islamiyah Azun Mauzun menceritakan detik-detik peristiwa itu terjadi. Peristiwa berawal saat pelaku Sakrodin mencari Gus Farid di rumahnya. Kebetulan ditemui Ana, istri dari Gus Farid. Korban Ana menjawab bahwa Gus Farid suaminya tak berada di tempat. Tersangka karena mengetahui Gus Farid tidak ada di tempat hingga pergi. Namun selang beberapa saat tersangka S kembali mendatangi rumah Gus Farid dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian mengeksekusi istri Gus Farid yang sedang hamil muda dan keponakannya. Akibat pembacokan yang dilakukan tersangka Sakrodin, Hana istri Gus Farid mengalami luka di pergelangan tangan, sedangkan keponakannya Hana mengalami luka di siku. Santri-santri yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergegas menyelamatkan anak Gus Farid yang masih berusia 2 tahun. Seusai membacok istri dan keponakan Gus Farid, pelaku langsung mendatangi tempat kejadian perkara kedua, yaitu musola An-Nur di mana jaraknya cukup jauh dari pondok pesantren. Dalam perjalanan menuju musola An-Nur, pelaku sudah dikejar oleh warga dan santri karena suasana di area ponpes dan area sekitar lagi ramai. Kebetulan pihak ponpes ada acara haul yang digelar pada Jumat malam Sabtu tanggal 11. Di mana saat itu pelaku Sakrodin lari sambil membawa senjata tajam berupa arit menuju musola An-Nur untuk mencari Gus Farid. Saat bertemu, pelaku langsung membacok Gus Farid di dalam musola itu. Setelah membacok Gus Farid, kata Azun, pelaku Sakrodin ditangkap warga dan dihajar massa sampai tak berdaya. Kemudian pelaku diamankan pihak kepolisian dari Polsek Rangkeng yang datang setelah pelaku ditangkap warga. Sampai saat ini pelaku diamankan pihak kepolisian.
Sementara kondisi Gus Farid berangsur membaik namun masih mengalami trauma dan enggan ditemui oleh awak media. Sedangkan istri dan keponakannya saat ini masih dirawat di Rumah Sakit UD Gunung Jati Cirebon. Sampai saat ini motif dari para pelaku pembacokan itu masih belum dapat diketahui karena masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian dari Polres Indramayu. Sementara Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Lutfi Olod Gigantara membenarkan adanya peristiwa tersebut dan masih melakukan pemeriksaan kepada Sakrodin, penyerang Kiai Muda Ketua Jami'iyah Ahli Tarekat Al-Muktabarah An-Nahdliyah Indramayu sampai mengalami luka sabetan senjata.